Salah seorang sejarawan mengatakan bahwa tidak ada dalam sejarah para penakluk yang lebih adil daripada Islam. Rasulullah mengatakan, bukan yaumul malhamah, tapi yaumul marhamah. Hari ini bukan kehancuran bagi Quraisy, tetapi yaumul marhamah, hari kasih sayang bagi Quraisy, bagi Mekah. Saat inilah Mekah akan dilindungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Ramadan merupakan bulan kemenangan, di mana salah satu peristiwa kemenangan yang terjadi bagi kaum muslimin adalah peristiwa Fatu Makkah yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Peristiwa Fatu Makkah terjadi diakibatkan Quraisy ketika itu melanggar perjanjian yang sudah disepakati pada Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Di mana dalam perjanjian tersebut bahwa antara kaum muslimin dengan kufar Quraisy akan melaksanakan gencatan senjata selama 20 tahun. Tidak boleh terjadi perperangan, tidak boleh terjadi saling serang. Termasuk juga sekutu-sekutu ya, masing-masing kaum muslimin ketika memiliki sekutu maka tidak boleh diserang oleh kaum Quraisy dan sekutunya, dan sebaliknya kaum Quraisy dan sekutunya tidak boleh diserang oleh kaum muslimin dan sekutunya. Lalu pada tahun 8 Hijriah terjadilah peristiwa penyerangan dari sekutunya Quraisy terhadap sekutunya kaum muslimin. Sekutunya Quraisy ini namanya adalah Bani Bakar, kemudian sekutunya kaum muslimin adalah Khuza'ah. Ketika itu Bani Bakar membunuh beberapa orang dari Khuza'ah, dan kemudian Khuza'ah mengadu kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW ketika itu menanggapi dan langsung menyiapkan pasukan untuk menaklukkan kota Mekah. Dan dalam peristiwa penaklukan ini Rasulullah SAW sebelum berangkat tidak memberitahukan informasi apa-apa. Pasukan disiapkan sebanyak 10.000 orang dan mereka tidak diberitahu akan berangkat kemana. Namun salah seorang dari pasukan tersebut mengira-ngira karena arah pasukan itu adalah ke arah Mekah, dia mengira bahwa ini akan terjadi peristiwa penaklukan kota Mekah. Sehingga kemudian dia mengucapkan bahwa ini akan terjadi suatu peristiwa besar, balas dendam terhadap Quraisy. Sebenarnya yang terjadi adalah bahwa Rasulullah SAW ingin menolong orang yang terzalimi, yaitu Bani Khuza'ah yang tadi dibunuh oleh Bani Bakar. Dan Islam mengajarkan bahwa orang yang terzalimi maka harus dibantu. Nusratul mazlum, dan ini sudah menjadi kepribadian Rasulullah SAW sebelum Rasulullah diangkat untuk menjadi nabi, seperti yang terjadi dalam Hilful Fudul. Ketika itu kesepakatan untuk menolong orang yang terzalimi. Jadi motivasi Rasulullah SAW melakukan Fatu Makkah, penaklukan kota Mekah, itu sebenarnya adalah menolong orang yang terzalimi, orang yang diserang kemudian dibunuh, dan ingin menyampaikan kepada Quraisy bahwa ini tidak boleh terjadi. Maka diutuslah pasukan ke Fatu Makkah. Namun sahabat tadi, salah satu yang diberi amanah oleh Rasulullah SAW untuk membawa panji Ansar, dia menyampaikan suatu ungkapan dalam bahasa Arab, Al-Yawm Yawmul Malhamah. Hari ini adalah hari kebinasaan bagi Quraisy. Hari ini adalah hari pembalasan. Sampai dia mengatakan pada saat ini tidak ada lagi yang akan melindungi Quraisy, melindungi Mekah, melindungi Ka'bah. Namun Rasulullah SAW ketika itu memberi jawaban bahwa hari ini bukanlah hari kehancuran bagi Quraisy. Al-yawm yaumul marhamah. Rasulullah mengatakan bukan yaumul malhamah, tapi yaumul marhamah. Hari ini bukan kehancuran bagi Quraisy, tetapi yaumul marhamah,
hari kasih sayang bagi Quraisy, bagi Mekah. Saat inilah Mekah akan dilindungi. Saat inilah Quraisy akan dimuliakan. Saat inilah Quraisy akan merasakan kasih sayang, Makkah akan merasakan kasih sayang. Dan ketika itu Rasulullah SAW mengambil bendera dari Sa'ad bin Ubadah. Namun Rasulullah SAW memberikannya kepada anak dari Sa'ad bin Ubadah sebagai bentuk untuk menjaga mental dan kondisi hati dari Sa'ad bin Ubadah. Ditegur oleh Rasulullah SAW. Dari sini dapat kita lihat bahwa sebenarnya penaklukan kota Mekah adalah bentuk kasih sayang Islam. Jadi Islam melalui peristiwa Fatu Makkah ini ingin memperlihatkan nilai prinsip yang sangat mulia ini. Bagaimana Islam memberikan maaf terhadap semua perilaku yang sudah pernah dilakukan kepada kaum muslimin dan siap kedepannya untuk berkolaborasi. Memberikan maaf, idhabu fa antumut tulaqa, kata Rasulullah kepada orang Quraisy, silakan kalian pergi dan kalian semuanya dimaafkan. Jadi Rasulullah SAW perlihatkan di sini kepada kita bahwa ketika kita kuat, ketika kita menang, tidaklah itu sebagai cara untuk balas dendam, tetapi untuk menebarkan rasa kasih sayang dan memperlihatkan nilai yang mahal dengan bentuk memaafkan orang lain yang pernah melakukan kesalahan kepada kita. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa Rasulullah SAW ingin memperlihatkan sisi kasih sayang Islam dalam Fatu Makkah ini. Dan ketika Rasulullah SAW memasuki kota Mekah, Rasulullah SAW menyampaikan kepada orang Quraisy yang ada di Mekah, kata Rasulullah SAW, siapa yang masuk rumahnya dia aman. Siapa yang masuk Masjidil Haram dia aman. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan dia aman. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan bagaimana caranya untuk selamat pada peristiwa Fatu Makkah ini. Dan yang menarik di sini adalah bahwa Rasulullah SAW menyampaikan pesan, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan maka dia aman. Sebenarnya Rasulullah sudah menyampaikan ada solusi, siapa yang ada di rumahnya dia aman, di Masjidil Haram dia aman. Tapi kenapa disebut siapa yang masuk rumah Abu Sufyan maka dia aman? Rasulullah SAW ingin menjalin hubungan hati dengan Abu Sufyan, ingin mengangkat martabatnya, ingin menghargai Abu Sufyan sebagai pimpinan Quraisy, sehingga meminimalisir terjadinya konfrontasi dan mudah-mudahan bisa menarik dan membuatnya untuk menerima Islam. Sebenarnya bagi para Quraisy ketika itu diam di rumah sudah cukup, di Masjidil Haram juga sudah cukup untuk menampung dan tidak perlu harus pergi ke rumah Abu Sufyan. Tapi Rasulullah SAW mengetahui bahwa Abu Sufyan suka disanjung, dia suka ditempatkan, dia suka untuk dihargai, maka Rasulullah SAW berkomunikasi berdasarkan realita itu. Jadi Rasulullah SAW ingin menyampaikan pesan bahwa Islam siap untuk berdamai dengan siapapun selama bisa mendapatkan kesepakatan-kesepakatan yang berikutnya. Termasuk dengan musuh sekali yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada dendam. Dan ketika Rasulullah SAW bertemu dengan orang Quraisy, waktu itu Quraisy dikumpulkan di Mekah, Rasulullah memasuki kota Mekah dalam keadaan menunduk, dan bahkan dalam riwayat dikatakan dagu Rasulullah SAW menyentuh punuk onta yang ditunggangi oleh Rasulullah SAW. Saking tunduknya Rasulullah SAW sebagai bentuk tawadhu dan merendahkan hati tanpa sombong ketika mendapatkan kemenangan. Dari sini dapat kita ambil bahwa kemenangan itu bukan berarti kesombongan, bukan berarti merajalela, bukan berarti menindas, tetapi menyampaikan kemuliaan, menyampaikan kasih sayang, berbagi manfaat dan kebaikan. Lalu Rasulullah SAW ketika berkumpul dan bertemu dengan Quraisy, Rasulullah bertanya kepada Quraisy,
kira-kira menurut kalian apa yang akan saya lakukan kepada kalian? Lalu Quraisy mengatakan, akhun karim, wabnu akhin karim, engkau adalah orang yang mulia dan anak orang yang mulia. Idhabu fa antumut tulaqa. Silakan pergi, kalian dimaafkan. Subhanallah, Rasulullah SAW terhadap orang yang selama ini mengusirnya dari kampung halaman, yang mengejarnya dan memeranginya dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq. Tapi kemudian ketika Rasulullah SAW dalam Fatu Makkah, dalam penaklukan kota Makkah, memberikan maaf kepada mereka tanpa ada sedikit pun denda. Jadi Islam adalah agama yang membawa keadilan, membawa rahmat, kasih sayang, membawa kemaafan, dan membawa nilai-nilai persaudaraan dan silaturahim. Salah seorang sejarawan mengatakan bahwa tidak ada dalam sejarah para penakluk yang lebih adil daripada Islam. Jadi kaum muslimin ketika menaklukkan suatu negeri, maka dalam sejarah tercatat yang dilakukan oleh kaum muslimin adalah menebarkan keadilan dan memerangi kezaliman. Jadi disinilah dapat kita lihat bahwa Islam adalah kebaikan bagi alam semesta, kasih sayang bagi alam semesta. Dan sana PKS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini dapat kita ambil semangat di bulan Ramadan ini bagaimana agar kita bisa menjalani Ramadan dengan semangat kemenangan yang berarti tawadhu, yang berarti rendah hati, yang berarti saling memaafkan, yang berarti berbagi kasih sayang. Khususnya adalah ketika kita sekarang sedang dilanda oleh bencana. Pada akhir tahun 2025 kemarin terjadi banjir, longsor, galodo di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan juga di Aceh. Tentu ini adalah waktu bagi kita untuk bergandengan tangan, untuk berkolaborasi semua pihak. Jangan sampai ada yang ingin menonjolkan diri sendiri dengan cara mengecilkan dan menghadirkan orang lain. Siapapun yang berkontribusi, kita berikan apresiasi sebaik-baiknya. Sekecil apapun yang diberikan, insya Allah itu adalah bernilai mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dinilai bukanlah berapa yang dia berikan, tetapi sejauh mana dia memiliki motivasi untuk melakukan kebaikan. Melalui peristiwa ini dapat kita ambil pelajaran bahwa Fatu Makkah adalah kemenangan yang tidak datang seketika. Sebelum Fatu Makkah, kaum muslimin menghadapi peristiwa-peristiwa berat. Dapat kita lihat bahwa Rasulullah SAW setelah hijrah dalam perang Badar berhadapan dengan kufar Quraisy, kemudian juga dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq, kemudian juga terjadi dalam Sulh Hudaybiyah. Itu adalah masa yang panjang Rasulullah SAW bersama sahabat mengalami kondisi-kondisi sulit. Namun setelah kondisi sulit tersebut, Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan waktu di mana kaum muslimin akan mendapatkan kemenangan, akan mendapatkan kemudahan, dan itu adalah sunnatullah. Di mana ada kesulitan, setelah itu akan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Dan insya Allah bencana yang sedang menimpa kita itu akan ada hikmahnya dan kita akan mendapatkannya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita. Dan insya Allah bagi kita yang bersabar, bagi kita yang ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, itu akan mendapatkan banyak kebaikan. Dan yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menginginkan keburukan dan kezaliman bagi hambanya. Tapi dari balik semua bencana yang ada itu, Allah menginginkan agar hambanya bisa naik derajat dari kondisi yang tadi mungkin belum maksimal, belum optimal, bisa lebih baik lagi melalui berbagai macam ujian, dan termasuk diantaranya adalah mungkin bencana yang sedang menimpa negeri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang lulus dari setiap ujian ini dan mendapatkan kemenangan pada akhirnya, terutama melalui Ramadan kali ini. Dan sebagai relawan,
kita juga perlu mengambil pelajaran bahwa menghadapi peristiwa bencana ini, kita harus berlapang dada, kita harus mendahulukan kerjasama, kita harus mendahulukan sifat saling menghargai, saling mendukung, saling mensupport, dan berkolaborasi. Dapat kita lihat bagaimana dalam sejarah Fatu Makkah tersebut, Rasulullah SAW memaafkan orang yang sebelumnya menyakiti Rasulullah SAW dan sahabatnya, bahkan mengusir Rasulullah SAW dan sahabatnya dari kampung halaman. Tapi Rasulullah SAW memaafkan mereka dengan mengatakan, idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah, kalian semuanya dimaafkan. Inilah akhlak Rasulullah SAW yang diajarkan kepada kita dalam peristiwa Fatu Makkah, dan waktu itu terjadi pada bulan Ramadan. Mari kita songsong Ramadan kali ini dengan semangat kemanusiaan, semangat kasih sayang, semangat berbagi, semangat berkolaborasi, bekerja sama, sehingga kita bisa kembali membangun negeri yang kita cintai agar bisa pulih kembali dan insya Allah lebih baik daripada yang sebelumnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.